Halo, selamat pagi Mbak Rahma. Halo, selamat pagi juga Mbak Ocha. Oke, pada kesempatan kali ini Mbak Rahma boleh menyampaikan keluhan yang sedang Mbak alami. Apapun itu, Mbak boleh menceritakan kepada saya. Silakan Mbak. Baik, makasih Mbak sebelumnya Mbak Ocha atas kesempatannya. Gini Mbak, saya kan punya sahabat. Hmm. Namanya sebut aja X ya. Dia cuma satu-satunya sahabat saya sampai sekarang dan kami benar-benar udah seperti adik dan kak gitu. Karena ya pun kita sahabatan dari kecil. Mm-mm. Nah, tapi baru-baru ini saya benar-benar kecewa sama dia Mbak. Oke, baik Mbak. Jadi X adalah satu-satunya sahabat Mbak dari kecil sampai sekarang ya. Namun, apa yang membuat Mbak kecewa dengan sahabat Mbak sendiri? Gini Mbak, minggu lalu kan saya habis jalan-jalan dari Taman Indah. Nah, ada 25 menitan lah saya duduk-duduk di sana. Nah, waktu aku duduk tuh, aku ngeliat ada sahabat saya sama cowok. Sahabat itu yang saya sebut X. Nah, ternyata cowoknya itu cowok saya, Mbak. Terus kayak aku bener-bener kaget dan kecewa banget sih sama sahabat maupun pacar saya, Mbak. Oke, baik. Mbak kaget dan kecewa karena laki-laki itu pacar Mbak sendiri ya? Ya, feeling aja sih, Mbak. Ya, pasti mereka selingkuh gitu kan di belakang saya. Dan ternyata benar, Mbak. Mereka memang selingkuh. Kan pas 2 hari yang lalu saya dinner sama pacar saya. Pas pacar saya ke toilet, saya bukalah HP dia gitu kan. Dan bener aja, dia tuh cecetan sama cowok sama sahabat aku Mbak. Ya kaget sih bener-bener aku di situ nangis gitu Mbak. Bisa-bisanya sahabat sendiri gitu nikung pacar saya gitu kan. Oke, baik, Mbak. Saya bisa paham dan mengerti jika saya berada di posisi Mbak sekarang. Kalau boleh tahu, Mbak, bagaimana hubungan Mbak Rama sekarang dengan sahabat maupun pacar Mbak? Kalau hubungan saya dengan pacar sih emang udah putus ya Mbak. Mm-mm. Sama sahabat saya masih temenan sih. Cuma kayak udah nggak deket lagi kayak dulu gitu. Saya Mm-mm. kecewa banget sih sama sahabat saya Mbak. Tapi juga saya merasa kesepian karena udah jarang banget gitu mainnya. Oke, tadi Mbak mengatakan bahwa Mbak kecewa dengan sahabat Mbak sendiri, tapi Mbak juga mengatakan bahwa Mbak kesepian. Iya Mbak, ya karena emang udah deket banget gitu dan sekarang kan udah nggak deket lagi dan pas rasa canggung kan, ini juga nelpon Mbak sahabat saya, tapi saya rasanya masih marah gitu, kecewa dan rasanya males banget. Oke, berarti Mbak tidak mau mengangkat telepon dari sahabat Mbak sendiri karena Mbak masih merasa kecewa dan masih marah dengan sahabat Mbak sendiri. Jadi belum bisa memaafkan sahabat Mbak sendiri ya, begitu ya Mbak? Iya Mbak, kayaknya emang gitu sih. Setiap malam saya nangis, entah kenapa tiba-tiba aja nangis gitu. Kalau mikirin kejadian di taman itu, kayak merasa aku tuh dihianatin banget gitu. Gak nyangka sahabat saya tuh yang udah aku anggap sebagai saudara sendiri gitu, merusak kepercayaan saya Mbak. Pokoknya rasanya sakit banget tuh Mbak. Oke, baik Mbak. Saya paham dan mengerti dengan apa yang Mbak sedang rasakan sekarang ini. Memang kebanyakan orang saat merasa kecewa dan sedih pasti mudah untuk menangis, Mbak. Iya sih Mbak. Oke, saat Mbak Rama mulai merasa sedih atau galau, coba deh Mbak Rama bayangkan bahwa Mbak Rama bisa melawan kesedihan itu dan kesedihan yang Mbak rasakan akan berubah menjadi kebahagiaan karena saya percaya dalam diri Mbak Rama pasti ada power yang luar biasa untuk melawan segala kesedihan yang muncul. Amin sih Mbak. Terus saya Hmm. akan mencobanya deh. Ya, saya yakin aja sih. Nggak mungkin saya nangisin buat orang yang nggak guna sih. Saya Oh, yakin pasti itu bisa saya lakukan. oke, baik Mbak. Mungkin ada lagi yang mau diceritakan Mbak? Udah Mbak, saya juga udah merasa lega bisa bercerita dengan Mbak Ocha nih.
Oke, baik, Mbak Ramba. Terima kasih banyak karena sudah mempercayai saya dan mau bercerita kepada saya pada hari ini. Semangat terus ya, Mbak Rama. Sampai jumpa, Mbak Rama. Baik, Mbak, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Oke, sama-sama. Halo, selamat siang Mbak Ocha, apa kabarnya? Halo, selamat siang juga, Mbak Rama. Baik kok. Jadi apa nih yang membuat Mbak Ocha memutuskan untuk menjadwalkan pertemuan kembali? Eh, Gini, Mbak, saya ada sedikit masalah dan saya nggak tahu mau cerita sama siapa, Mbak. Baik, jadi masalah yang sedang Mbak Ocha hadapi bagaimana bisa diceritakan? Jadi sebenarnya 2 bulan yang lalu, Mbak, saya memutuskan untuk bekerja part-time biar membantu keuangan orang tua saya. Tapi waktu saat saya minta izin ke orang tua saya, mereka nggak perbolehin karena apalagi saya ini kuliah sambil bekerja kan, dan mereka nggak izinin. Ya, tapi saya tuh kasihan sama orang tua saya, Mbak. Apalagi di tengah pandemi gini, penghasilan mereka tuh nggak menentu. Baik Mbak Ocha, lalu bagaimana Mbak Ocha bisa dilanjutkan? Ya, gimana ya, Mbak? Saya juga butuh uang saku yang lebih gitu, biar kebutuhan saya bisa mencukupi. Apalagi kan saya sekarang ini mahasiswa akhir dan butuh dana lebih. Apalagi saya juga mau KKN kan, dan yang masih banyak lagi yang saya butuhkan, Mbak. Dan sampai sekarang pun saya juga belum mengabarin atau hubungin orang tua saya yang ada di kampung, Mbak. Baik, jadi kejadian tersebut membuat Mbak Ocha merasa bahwa orang tua Mbak Ocha tidak bisa mendukung pilihan atau keinginan Mbak Ocha. Iya, Mbak, bisa dibilang seperti itu. Lalu setelah Mbak Ocha kemudian nekat nih untuk mengambil kerja part-time sambil kuliah, dan Mbak Ocha pun sampai sekarang tidak mengabari orang tua Mbak Ocha. Bagaimana perasaan Mbak Ocha? Sebenarnya nggak apa-apa sih, Mbak. Yakin Mbak Ocha nggak apa-apa. Dari ekspresi Mbak Ocha aja saya merasa bahwa Mbak Ocha itu ragu-ragu. Jika Mbak Ocha bisa terus terang kepada saya tentang perasaan Mbak Ocha, saya akan sebisa mungkin membantu Mbak Ocha. Saya juga sangat mengapresiasi nih Mbak Ocha sudah bersedia bercerita dan menghubungi saya. Ya, sebenarnya sih saya merasa gimana ya, Mbak. Saya merasa bersalah telah melawan orang tua saya dan nekat mengambil keputusan tanpa restu mereka. Tapi gimana ya, Mbak? Saya gengsi untuk menyapa duluan. Ya, sebenarnya sih juga kepikiran terus sih, dan ini cukup mengganggu kuliah saya, Mbak. Jadi membuat saya nggak fokus. Baik Mbak, begini ya, bicara tentang orang tua, memang sih kita sebagai anak sulit untuk menghindari atau adanya timbulnya persoalan masalah ya. Hal yang hampir serupa juga pernah saya alami. Hal tersebut wajar karena ada hal yang kita juga tidak sependapat dan sulit untuk mengkomunikasikannya sebagai anak kepada orang tua. Ya, iya sih, Mbak, benar. Ya gimana ya, sebagai anak kan saya bingung juga, Mbak. Apakah Mbak Ocha selama 2 bulan ini benar-benar tidak menghubungi orang tua Mbak Ocha, ataukah Mbak Ocha juga tidak dihubungi oleh orang tua Mbak Ocha? Sebenarnya sih saya sering ditelepon sama mama saya, Mbak. 2 hari yang lalu juga saya sempat ditelepon ya. Cuma saya gengsi untuk mengangkat telepon, Mbak. Tapi di sisi lain saya merasa bersalah juga, kayak saya terlalu berani untuk mengambil keputusan bekerja part-time ini. Baik Mbak, jadi gini deh Mbak, misalnya nih saya sebagai orang tua Mbak Ocha yang sudah Mbak Ocha sayangi dan Mbak Ocha hargai, cintai selama ini. Cobalah Mbak Ocha berusaha merespon telepon mama Mbak Ocha dan merubah gengsi Mbak Ocha. Iya sih, Mbak. Jadi gimana ya? Jadi coba saja Mbak Ocha menghubungi orang tua Mbak Ocha dahulu.
Bicarakan pelan-pelan tentang apa yang menjadi keinginan Mbak Ocha dan kesulitan uang saku yang dialami Mbak Ocha yang memang tidak lain untuk membantu meringankan keuangan orang tua Mbak Ocha. Dengan seperti itu mungkin orang tua Mbak Ocha nantinya bisa mengizinkan untuk dapat part-time. Oh gitu ya Mbak. Oke deh Mbak, saya akan lakukan. Terima kasih atas sarannya Mbak. Iya, baik Mbak Ocha. Apakah ada yang ingin Mbak Ocha ceritakan lagi atau tanyakan? Kayaknya udah cukup deh Mbak. Dan saya juga merasa lega karena udah bisa bercerita dengan Mbak. Baik Mbak, untuk pertemuan selanjutnya Mbak Ocha bisa kontak saya kapan saja agar dijadwalkan pertemuan kembali. Selamat siang Mbak Ocha. Terima kasih. Ya, selamat siang juga Mbak Rama. Terima kasih banyak.